Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Halo para pejuang ASN, terima kasih telah klik video ini dan tetap semangat belajar melalui channel Santi Widyasari. Aku doakan buat teman-teman semua yang mendaftar CPNS tahun ini semuanya bisa lolos dan menjadi CPNS yang amanah, bijaksana, dan juga bermanfaat untuk banyak orang. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang materi perbandingan senilai. Tapi sebelum aku mulai pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman punya satu buku yang itu khusus untuk mempelajari materi-materi CPNS. Karena nanti ke depan aku akan upload video-video yang lainnya yang membahas tentang soal-soal CPNS. Dan teman-teman juga bisa komen di bawah untuk request mau dibuatkan video tentang materi apa di video aku yang selanjutnya. Jadi teman-teman langsung aja kirim di komentar mau dibuatkan tentang materi apa. Dan teman-teman jangan lupa untuk siapkan bukunya, jadi tidak campur dengan yang lainnya, dan ketika teman-teman belajar, teman-teman bisa buka bukunya kembali. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang TIU atau tes intelijensi umum. Yang akan kita bahas ini materinya adalah tentang perbandingan. Nah, dalam perbandingan ini nanti akan ada dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini teman-teman, dalam video ini nanti pertama aku akan kasih materinya dulu, aku jelasin dulu, baru kemudian kita akan menuju ke soal, dan kemudian ke pembahasan soal, dan di terakhir nanti akan ada PR untuk teman-teman kerjakan. Nah, jadi buat teman-teman yang belum follow Instagram aku, silakan teman-teman follow di santi.widyasari. Nanti aku akan bahas PR-nya di story Instagram aku. Jadi teman-teman silahkan follow Instagram aku, dan untuk linknya aku taruh di description box. Teman-teman bisa langsung klik aja. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Nah, apa itu perbandingan senilai? Jadi perbandingan senilai ini adalah apabila ada dua variabel. Contohnya misalnya ada variabel A dan variabel B. Jadi dikatakan senilai itu apabila A-nya ini bertambah, maka B-nya juga akan bertambah. Tapi kalau A-nya berkurang, maka B-nya juga akan berkurang. Jadi nilainya itu senilai atau berbanding lurus. Kalau yang satunya dia bertambah, maka yang satunya juga akan bertambah. Tapi jika satunya berkurang, maka yang satunya juga ikut berkurang. Nah, itu namanya perbandingan senilai. Nah, di sini ada pengertiannya, adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah pula. Nah, di sini aku kasih contohnya. Di sini aku punya tabel. Nah, di tabel ini yang sebelah itu adalah jumlah barangnya. Di sini aku misalkan barangnya itu adalah buku, dan di sebelahnya itu adalah tabel harga. Nah, di sini ketika kita membeli semakin banyak buku, maka harganya juga akan semakin mahal. Ketika kita membeli satu buku, kita hanya perlu membayar Rp3.000. Tapi kita membeli dua buku, kita harus membayar Rp6.000, dan begitu seterusnya. Jadi semakin banyak buku yang kita beli, semakin banyak uang atau harga yang harus kita bayarkan. Dan semakin sedikit jumlah buku yang kita beli, maka harga atau jumlah uang yang harus kita keluarkan juga akan semakin sedikit. Nah, ini namanya perbandingan senilai. Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi di sini ada harga 5 kg apel adalah 60.000. Maka kita tulis dulu. 5 kg apel itu sama dengan 60.000. Berapakah harga 20 kg apel? Nah, ditanyakan harga 20 kg apelnya berapa? Nah, ini kita lambangkan dengan X. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah bagian yang sebelah sini, ini kita jadikan satu ruas juga. Jadi 5
per 20. Nah, sama dengan ini teman-teman, 60.000 per X. X ini yang kita cari ya. Nah, di sini kita main coret-coretan aja ya, kita sederhanakan. Jadi yang bisa disederhanakan itu yang satu ruas. Misalnya 5 dengan 20. Ini kita sederhanakan jadi 1 dibagi 5, 20 dibagi 5 dapat 4. Nah, jadi X kita kali silang, X sama dengan 6 kali 4, 24. Kemudian kita tambah nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi harga 20 kg apel adalah 240.000. Nah, mudah kan teman-teman? Jadi caranya cukup seperti ini saja. Nah, kita lanjut ya. Oke, yang selanjutnya adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, apa itu perbandingan berbalik nilai? Jadi, untuk perbandingan berbalik nilai ini, bedanya dengan yang senilai adalah jika misalnya ada variabel A dan variabel B. Kalau misalnya A-nya ini bertambah, maka B-nya akan berkurang. Sebaliknya, jika A-nya ini berkurang, maka B-nya akan bertambah. Jadi dia berbalik. Jadi kalau yang satu tambah, maka yang satu akan berkurang. Nah, itu yang namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk pengertiannya, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang atau turun nilainya. Nah, jadi kalau satu bertambah, maka yang lain akan berkurang. Nah, di sini saya punya contohnya. Nah, di sini udah ada tabelnya. Di sini ada dua tabel. Yang satu itu adalah jumlah pekerjanya, dan yang satu itu adalah lama hari yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaannya. Nah, bisa dilihat di sini. Ketika jumlah pekerjanya itu hanya 1 orang, dia butuh 30 hari untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi jika jumlah pekerjanya itu bertambah menjadi 2 orang, itu ternyata lama hari yang dibutuhkan itu semakin kecil. Mereka hanya butuh 15 hari untuk menyelesaikan. Nah, ketika bertambah lagi, jumlah pekerjanya misalnya ada 3 orang, mereka hanya butuh 10 hari untuk menyelesaikan. Nah, begitu seterusnya. Jadi semakin banyak pekerjanya, maka hari yang dibutuhkan itu semakin kecil. Nah, ini ketika jumlah pekerjanya 6, maka untuk menyelesaikan hanya butuh 5 hari. Bedakan dengan ketika satu pekerja dia butuh 30 hari. Nah, artinya ketika semakin banyak jumlah pekerjanya, maka lama hari yang dibutuhkan itu semakin kecil. Nah, itu teman-teman, itu adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi kita ke contoh soalnya. Sebuah pekerjaan jika dikerjakan oleh 6 orang akan selesai dalam waktu 5 hari. Berapa hari pekerjaan tersebut selesai jika dikerjakan oleh 10 orang? Nah, ini kita lambangkan X seperti tadi. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, di sini teman-teman, bedanya dengan yang berbalik nilai adalah kalau soalnya berbalik nilai ini, maka seperti tadi ya, yang ruas pertama tetap kita biarkan 6/10. Nah, tapi di bagian ruas yang kedua ini, karena berbalik nilai, maka harus kita balik juga. Jadinya X/5. Nah, ini adalah bedanya antara perbandingan berbalik nilai dan senilai. Kalau berbalik nilai, maka yang ruas belakang ini harus kita balik. Yang atas kita taruh di bawah, yang bawah kita taruh di atas. Nah, kalau seandainya ini tadi perbandingan senilai, maka cara mengerjakannya adalah 6/10 sama dengan 5/X. Ini kalau misalnya tadi dia senilai. Tapi karena ini berbalik nilai, maka kita menggunakan yang 6/10 sama dengan X/. Nah, ini langsung saja kita sederhanakan. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Nah, jadi langsung kita kali silang.
2 kali X, maka 2X sama dengan 6 dikali 1 yaitu 6. Jadi X sama dengan 6 dibagi 2. Maka X sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3 hari. Nah, gampang kan teman-teman? Jadi pekerjaan itu akan selesai dalam 3 hari jika dikerjakan oleh 10 orang. Nah, jadi perbedaannya cukup itu aja tadi teman-teman. Nah, langsung aja kita sekarang menuju ke soal yang sebenarnya. Oke, di sini ada soal 1. Nah, teman-teman, jadi ketika ada soal seperti ini, kita harus analisis dulu. Soal ini termasuk yang senilai atau berbalik nilai. Jadi kita harus tahu dulu ya, supaya nanti kita tidak salah dalam mengerjakannya. Nah, di sini diketahui dosis pemberian obat sebanding dengan berat badan pasien. Sebanding, artinya dia senilai. Ketika obatnya ini, ketika berat badan pasiennya itu semakin tinggi, maka dosisnya semakin tinggi gitu. Jadi jika dosis untuk pasien dengan berat badan 60 kg itu 15 mg, maka dosis yang diberikan kepada pasien dengan berat 50 kg itu berapa? Nah, karena ini perbandingan senilai, maka kita mengikuti cara yang sudah tadi kita pelajari. Jadi 60 per 50 sama dengan 15 per X. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. Jadi 15 ini kita bagi 15 dapat 1, 60 dibagi 15 dapat 4. Jadi 4X sama dengan 50. Maka X sama dengan 50 dibagi 4. Nah, sama dengan X sama dengan 50 dibagi 4. Ini kita bisa lakukan dengan 5 dibagi 4 dapat 1, masih sisa 10. 10 dibagi 4 dapat 2,5. Jadi 12,5 miligram. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, mudah kan teman-teman? Kalau teman-teman masih bingung, mungkin yang 50 dibagi 4 teman-teman bisa pakai cara yang biasanya kita pelajari di sekolah ya. Jadi 50 dibagi 4, maka 5 dibagi 4 dapat 1, 4 kali 1 4 per 10. Nah, 10 dibagi 4 dapat 2, 4 kali 2 8, 10 dikurangi 8, 2. Nah, karena sudah habis, maka kalau kita mau tambah 0, sini harus tambah koma. 20 dibagi 4, 5, 5 kali 4, 20, habis. Nah, ini hasilnya ya, 12,5 teman-teman. Mungkin ada yang masih bingung. Nah, itu tadi soal pertama kita teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua. Seseorang bersepeda motor dengan kecepatan tetap. Oke, kecepatannya tetap. Menempuh jarak 40 km dalam waktu 1 jam. 40 km dalam waktu 1 jam. Nah, 1 jamnya ini kita jadikan menit ya teman-teman. Jadinya 60 menit. Nah, berapa jam waktu tambahan yang ia perlukan untuk menempuh jarak 140 km? Nah, ini berarti dia adalah perbandingan senilai. Kenapa perbandingan senilai? Karena kecepatannya tetap. Kalau dia menempuh jarak 40 kilo itu butuh waktu 1 jam. Kalau dia mau menempuh jarak 140 kilo ya berarti dia butuh waktu yang lebih lama karena kecepatannya tetap. Jadi ini perbandingan senilai. Nah, meter, maka berapa jam waktu yang diperlukan tambahan waktunya. Nah, langsung saja kita kerjakan karena dia senilai, maka 40 per 140 sama dengan 60 per X. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Jadi yang sebelah sini kita sederhanakan. Ini kita bagi 20 dapat 2. Ini dapat 7. Oke, 40 dibagi 20 dapat 2, 140 dibagi 20 dapat 7. Jadi 2X sama dengan 7 kali 6,
420 berarti ya. X berarti 420 dibagi 2. Berarti X sama dengan 210. Ini menit. Nah, kalau kita jadikan jam berarti 210 menit ini adalah 3 jam 30 menit. Nah, 3 jam itu kan 3 kali 60, 180 menit. Ditambah 30 menit jadi 210 menit. Jadi, dia perlu waktu 3 jam 30 menit untuk menempuh 140 km. Tapi, ini belum jawabannya teman-teman. Jadi, mungkin teman-teman bingung kok tidak ada jawabannya di sini gitu ya. Ini belum jawabannya karena yang ditanyakan adalah waktu tambahan. Nah, karena waktu tambahan, maka ketika tadi sudah menempuh jarak 40 km itu 1 jam, maka ini kita kurangi 1 jam. Jadi hasilnya adalah 2 jam 30 menit. Nah, ini adalah hasilnya. Maka jawabannya yang A. Nah, gitu teman-teman. Langsung lanjut ke soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga. Sebuah perusahaan menerima pesanan pembuatan sepatu. Jika dikerjakan oleh 4 mesin yang sudah ada, dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari. Apabila perusahaan membeli tambahan 4 mesin, maka berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, ini teman-teman, kalau punya 4 mesin itu selesai dalam 10 hari. Kalau mesinnya ditambah, itu berarti pekerjaannya akan lebih cepat selesai. Nah, artinya ini adalah perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Nah, kayak langsung kita kerjakan ya teman-teman. Kalau dikerjakan oleh 4 mesin, dia selesai dalam waktu 10 hari. Nah, kalau perusahaan membeli tambahan 4 mesin, berarti mesinnya sekarang menjadi 8. Karena tadi sudah punya 4, kemudian beli lagi 4. Nah, ini jadi berapa hari gitu ya. Ini kita lambangkan X. Nah, langsung aja kita kerjakan teman-teman. Karena ini berbalik nilai, maka 4/8 sama dengan kita balik X per 10. Nah, ini kita sederhanakan, 4 dibagi 4 dapat 1, 8 dibagi 4 dapat 2. Berarti 2X sama dengan 10. X sama dengan 10 dibagi 2. X sama dengan 5. Berarti butuh 5 hari. Nah, mudah kan teman-teman? Jawabannya yang C. Nah, ini mudah banget. Jadi teman-teman kalau ketemu soal yang seperti ini tidak perlu bingung lagi. Oke. Lanjut ke soal yang keempat. Halo para pejuang ASN, di sini aku mau merekomendasikan sesuatu buat kalian yang mau mendaftar CPNS. Jadi ini adalah tempat belajar CPNS secara online. Namanya adalah Ayo CPNS. Teman-teman bisa langsung klik linknya di description box. Sudah aku taruh di sana. Teman-teman tinggal klik aja, dan nanti setelah teman-teman klik maka tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman tinggal isikan nama, kemudian nomor telepon atau WhatsApp, kemudian alamat email dan passwordnya. Dan untuk di bagian kode referral itu akan tertulis IHBFS8. Itu tidak perlu dihapus teman-teman, biarkan saja. Karena kode referral ini akan memberikan keuntungan buat kalian, nanti akan dapat diskon ketika membeli paketnya. Jadi kode referral ini cukup dibiarkan saja, kemudian teman-teman klik daftar. Nah, setelah teman-teman tadi sudah daftar, teman-teman tinggal login menggunakan nomor telepon atau email yang tadi sudah didaftarkan dan juga passwordnya. Nah, ketika teman-teman sudah login, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Jadi ketika masuk, teman-teman akan melihat tampilan yang seperti ini, dan teman-teman di sini itu di menunya jadi di Ayo CPNS ini ada kumpulan soal dan pembahasan. Di sini juga ada materi SKD. Materi SKD-nya yaitu TWK, TIU, dan juga TKP. Kemudian ada latihan SKD-nya. Jadi teman-teman bisa mengerjakan latihan ini dan bisa langsung lihat hasil latihannya.
Dan di sini juga ada tryout untuk SKD. Nah, di sini ada tryout yang gratis, ada tryout yang premium, tryout platinum, dan juga hasil tryoutnya. Jadi teman-teman bisa pilih di sini. Dan di sini juga ada menu SKB. Nah, menu SKB ini di sini juga ada tryoutnya dan hasil tryoutnya juga. Jadi teman-teman tinggal pilih mau yang mana. Nah, di sini teman-teman kalau mau cek tentang harga paketnya, teman-teman di sini bisa lihat beli paket. Nah, di sini ada yang gratis. Nah, yang gratis itu teman-teman bisa keuntungannya adalah ini. Kemudian nanti teman-teman bisa baca untuk yang premium ini harganya 200.000, tapi ini diskon jadi 124.000 dan akan ada ekstra diskon 25.000 dengan kode promo atau referral. Nah, ini adalah kode promo yang tadi teman-teman masukkan di awal. Jadi di sini kode referralnya kalian tulis IHB FS8 atau kalau sudah ada di sana teman-teman klik yang gunakan kode. Maka nanti teman-teman akan langsung mendapatkan diskon ekstra 25.000. Jadi teman-teman tinggal bayar 99.000 dengan diskon atau dengan kode referral tersebut. Jadi jangan lupa kode referralnya harus tertulis ya, IHB FS8 teman-teman. Nah, selain itu di sini teman-teman juga ada platinum. Nah, platinum ini harganya 299.000. Akan ada ekstra diskon 50.000 dengan kode promo atau referral yang sama seperti ini. Jadi pastikan ketika teman-teman mau membeli itu kode referralnya sudah tertulis di sana ya, supaya teman-teman dapat potongan 50.000. Lumayan banget kan? Jadi nanti ketika mau membeli jangan lupa kode referralnya untuk dituliskan di sana. Nah, yang paket platinum ini keuntungannya apa saja? Di sini materi SKD-nya terupdate, tryout premium SKD sistem CAT, pembahasan tryout lengkap, analisa statistik dan hasil tryout, latihan soal dan juga ekstra tryout platinum. Nah, di sini juga ada bimbel online eksklusif. Nah, di sini harganya sudah ada tertera. Dan di sini ada ekstra diskonnya juga kalau teman-teman pakai kode promo yang tadi sudah aku berikan. Jadi buat teman-teman bisa langsung dipilih di sini untuk sebagai ikhtiar teman-teman supaya tahun ini mudah-mudahan bisa lolos di CPNS. Jadi semangat ya teman-teman. Soal yang keempat, dalam pekerjaan membangun rumah, 25 orang mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 4 minggu. Apabila dikerjakan oleh 35 orang, berapa hari lebih cepat daripada dikerjakan 25 orang. Nah, ini kalau sebuah pekerjaan dikerjakan oleh lebih banyak orang, itu maka akan lebih cepat selesai. Maka artinya ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, oke, langsung aja kita kerjakan ya. Jadi kalau 25 orang itu butuh waktu 4 minggu. 4 minggu artinya dia 28 hari. Kemudian apabila pekerjaan itu dikerjakan oleh 35 orang, maka akan membutuhkan waktu berapa hari? Nah, langsung saja kita kerjakan teman-teman. Jadi 25 per 35 sama dengan, kita balik ya, karena berbalik nilai, maka X per 28. Kita sederhanakan biar cepat. 28 dibagi 7 dapat 4, 35 dibagi 7 dapat 5. Berarti kita kalikan silang, 5X sama dengan 25 dikali 4, 100. Maka X sama dengan 100 dibagi 5. X sama dengan 20 hari. Nah, tapi teman-teman di sini ini belum yang terakhir teman-teman, karena di sini yang ditanyakan adalah berapa hari lebih cepat selesai. Lebih cepat selesainya tuh berapa hari? Kalau tadi ketika dikerjakan oleh 25 orang itu kan dia selesai dalam waktu 4 minggu atau 28 hari. Nah, kalau diselesaikan oleh 35 orang itu dia selesai dalam waktu 20 hari. Berarti 28 dikurangi 20, jadinya 8 hari lebih cepat. Maka jawabannya adalah yang E. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham. Kalau ada yang belum paham, teman-teman bisa komen di bawah. Nanti insya Allah akan aku bantu untuk membalas ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan komen. Kalau misalnya mungkin
saya kecepatan jelasinnya, teman-teman juga bisa komen, atau ada materi yang teman-teman masih bingung, teman-teman silahkan komen di bawah ya. Oke, lanjut ke soal yang selanjutnya. Soal yang kelima, Nanda mampu menyelesaikan membaca satu buah novel dalam waktu 5 jam dengan kecepatan membaca 500 kata per menit. Sedangkan Nuri memiliki kecepatan 300 kata per menit. Waktu yang dibutuhkan Nuri untuk membaca cerita yang sama adalah, nah ini berarti kita analisis dulu ya teman-teman, ini termasuk yang senilai atau berbanding terbalik gitu ya, berbalik nilai. Nah, kalau dia kecepatan membacanya itu 500 kata per menit, dia selesai dalam 5 jam. Kalau dia ada yang kecepatan bacanya itu 300 kata per menit, artinya lebih lambat, maka waktu yang dibutuhkan seharusnya lebih lama. Artinya ini adalah perbandingan berbalik nilai, karena semakin cepat kecepatan membacanya, maka waktu yang dibutuhkan untuk membaca lebih sedikit. Semakin lambat, maka waktu yang dibutuhkan untuk membaca akan semakin banyak. Nah, langsung aja kita kerjakan teman-teman. Untuk 500 kata itu dia bisa selesai dalam 5 jam. Jam kita jadikan menit, berarti 300 menit. Kita kalikan 60 ya. Jadi 300 menit. Nah, kalau dia 300 per kata si Nuri ini, maka butuh waktu berapa lama? Nah, karena berbalik nilai, maka langsung saja 500 per 300 kita balik X per 300. Nah, karena ini sama, maka kita coret 1, berarti kita kali silang X sama dengan 500. Jadi dia butuh waktu 500 menit. 500 menit ini kita jadikan jam, maka dapat kita bagi 60, maka dapat 8 jam 20 menit. Nah, karena 8 jam ini setara dengan 480 menit. Nah, ditambah 20 menit jadinya adalah 500 menit ini tadi. Jadi jawabannya adalah yang C, 8 jam 20 menit. Oke, lanjut soal yang ke-6. Nah, di sini ada seorang penjahit, dia butuh 160 meter kain untuk 30 potong baju. Nah, kalau ada 280 meter kain, berapa potong baju yang bisa dia buat? Nah, berarti di sini adalah semakin banyak kainnya, maka semakin banyak potongan baju yang dia hasilkan. Artinya ini adalah perbandingan senilai. Oke, langsung aja ya. 160 meter bisa dibuat untuk 30 potong baju. Kalau misalnya ada 280 meter kain, maka akan menjadi berapa potong baju? Oke, langsung saja. 160 per 280 sama dengan 30 per X. Nah, ini kita sederhanakan. Ini kita bagi 40 dapat 4. Ini kita bagi 40 dapat 7. Maka 4X sama dengan 210. X sama dengan 210 dibagi 4. Maka X sama dengan, nah ini kita hitung ya teman-teman, 210 dibagi 4. 4 kali 5, 20. Ini masih ada 10. Kita bagi 4, 2, 8, 2. Kalau kita tambahkan koma, 20 dibagi 4 maka dapat 5. Jadi 52,5 potong baju. Nah, karena kalau baju kan tidak mungkin separuh ya teman-teman. Nah, jadinya ini akan menjadi 52 potong. Jawabannya yang B. Mungkin ada yang tanya, kenapa nggak dibulatkan jadi 53? Karena ini kain teman-teman, ini kain. Kalau kain kan tidak bisa dibulatkan. Artinya kalau dia punya 280 meter kain, ya jadi 52 potong baju. Yang setengah ini kan belum jadi baju, jadi tidak bisa dihitung. Jadi yang jadi adalah 52 potong baju. Jawabannya yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 7 ini ada pekerjaan mengecat sebuah bangunan yang dia direncanakan selesai dalam waktu 40 hari oleh 30 pekerja.
Nah, artinya kalau ada pekerjaan dengan lama waktu harinya itu berarti dia berbalik nilai ya teman-teman. Karena kalau semakin banyak pekerjanya akan semakin cepat, tapi sebaliknya kalau pekerjanya sedikit maka akan semakin lama pengerjaannya. Nah, langsung saja kita hitung. Jadi ketika dia itu dikerjakan oleh 30 pekerja, itu dia butuh waktu 40 hari. Jadi 40 hari itu dikerjakan 30 pekerja. Nah, kemudian setelah dikerjakan selama 15 hari, dikerjakan selama 15 hari. Nah, ini kita kurangi teman-teman. Jadi yang tadi 40 hari dikurangi 15 hari, jadinya adalah 25 hari. Ini juga masih dikerjakan oleh 30 orang. Pekerjaan dihentikan selama 10 hari, dihentikan 10 hari. Kita kurangi lagi berarti 25 dikurangi dengan 10, berarti 15 hari. Nah, ini harus dikerjakan berapa orang agar gedung tersebut selesai tepat waktu. Nah, oke, karena berbalik nilai, langsung saja kita kerjakan. 25 per 15 sama dengan X per 30. Kita balik yang bagian belakangnya ini. Oke, langsung kita sederhanakan saja. Ini kita bagi 15 dapat 1, ini dapat 2. Berarti kita kali silang X sama dengan 25 kali 2, 50. Jadi 50 orang. Tapi teman-teman jangan terkecoh, jangan langsung dijawab A. Karena yang ditanya adalah banyak pekerja tambahannya teman-teman. Jadi bukan keseluruhannya, ini kan keseluruhan orangnya. Sedangkan tadi sudah ada 30 pekerja yang sebelumnya, maka 50 kita kurangi 30, jadinya 20 orang. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, gitu teman-teman. Mudah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung komen aja di bawah ya. Dan teman-teman bisa request juga untuk materi yang selanjutnya. Nah, kemudian untuk contoh soalnya sudah selesai sampai 7 soal ya teman-teman. Dan ini adalah PR untuk kalian semua. Nanti akan ada 2 PR. Ini adalah PR yang pertama. Silahkan teman-teman screenshot dan teman-teman kerjakan. Dan akan aku bahas besok di story Instagram aku. Jadi teman-teman silahkan yang belum follow untuk follow Instagram aku di santi.widiasari. Linknya aku taruh di description box. Jadi teman-teman bisa langsung klik dan langsung follow. Jadi teman-teman gak ketinggalan pembahasan dari PR-nya. Oke, silakan di screenshot teman-teman. Ini adalah PR yang pertama. Dan ini adalah PR yang kedua. Silakan dikerjakan di buku teman-teman. Jangan lupa buat yang masih belum punya buku, harus punya buku khusus untuk belajar materi CPNS ini supaya teman-teman materinya bisa terstruktur dan teman-teman kalau mau belajar juga sudah ada di buku itu dan tidak bingung untuk mencari yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa mencatat catatan penting di buku tersebut. Nah, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Videonya, pembahasannya sampai di sini dulu. Teman-teman bisa request mau dibuatkan materi apa di video aku yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton.